Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dari kantor pusat GRMC, saya akan menyampaikan pembukaan Rahasia Firman Tuhan, merupakan kelanjutan dari Fellowship Yogyakarta kemarin. Saya memberi tema ini, bagaimana proses pengangkatan itu terjadi. Tanggal 28 September 2023. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sini juga saya akan menerangkan lebih detail mengenai perbedaan antara wanita yang diungsikan ke padang gurun di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14 dengan anak laki-laki yang dilahirkan di Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-5. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pengangkatan secara massal atau orang sudah mengenal dengan nama Rapture itu pernah ditulis oleh Rasul Paulus, disebut di dalam 1 Korintus 15 ayat 51, kemudian ayat 52 dan seterusnya. Kemudian juga ditulis di 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai yang ke-17. Sebenarnya pengangkatan massal yang ditulis dalam 1 Korintus 15, 51, 52, 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 17 itu menunjuk kepada satu ketika. Jadi dua ayat ini, baik 1 Korintus 15 ayat 51, 52, 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 17 itu menunjuk kepada satu ketika, yaitu waktu Tuhan Yesus Kristus datang, waktu nafiri yang terakhir. Dua-duanya menulis seperti itu. Tepatnya ini terjadi pada siapa? Yaitu pada mempelai yang diungsikan ke padang belantara pengungsian selama 1260 hari atau selama 3,5 tahun atau selama 42 bulan. Kenapa mempelai ini diungsikan? Saudara, karena untuk menghindar dari masa antikris, diungsikan ke suatu tempat. Bahasa aslinya itu dari kata veogo, lari, hilang, dan lenyap. Saudara, jadi mempelai wanita ini diungsikan, dan nanti setelah berakhir masa pengungsian itu, di mana pada saat itu mempelai itu sudah mencapai kesempurnaan juga, maka kemudian akan terjadi pengangkatan massal ini. Jadi tepatnya rapture itu terjadi pada mempelai yang diungsikan selama 3,5 tahun atau 1260 hari. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi pengangkatan massal itu terjadi ketika sangkakala terakhir dan Tuhan Yesus Kristus datang. Ini terjadi menggenapi firman. Jadi ini menggenapi firman bahwa pengangkatan itu, perhatikan ini baik-baik ya, supaya saudara itu tepat memahami kitab Wahyu, bahwa pengangkatan itu tidak akan mendahului orang-orang kudus yang meninggal dan dibangkitkan. Ingat baik-baik ini. Pengangkatan rapture itu tidak akan mendahului orang-orang kudus yang meninggal dan dibangkitkan. Ingat baik-baik. Saudara, sekali lagi ya, saya tegaskan supaya saudara paham betul-betul. Pengangkatan itu tidak akan mendahului orang-orang kudus yang meninggal, yang dibangkitkan. Jadi nanti mempelai yang diangkat itu, yang sudah disempurnakan selama 1260 hari di satu tempat yang namanya padang belantara pengungsian atau eremos, di sana disempurnakan, sementara di bumi terjadi masa antikris, itu nanti akan menyaksikan
ketika kuburan-kuburan itu terbuka, orang-orang kudus itu dibangkitkan, dan mereka nanti akan ikut bangkit. Nanti itu menggenapi apa yang dikatakan oleh Raja Salomo, apa itu yang naik dari padang gurun, seperti asap yang naik. Saudara yang dikasih Tuhan, nah, misal atau andai kata, saudara, pengangkatan massal itu terjadi berulang-ulang, ada pre-tribulasi, ada mid-tribulasi, ada post-tribulasi. Nanti itu akan melanggar, saudaraku, melanggar dan bertentangan dengan 1 Korintus 15, 51, 52. Dan juga akan melanggar 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 17. Jadi saudaraku, pengangkatan atau rapture itu sekali saja ketika nanti Tuhan Yesus Kristus datang. Dan nanti orang-orang yang diangkat itu akan menjadi saksi ketika nanti kuburan-kuburan terbuka. Orang-orang kudus nanti dibangkitkan, mereka akan menjadi saksi. Akan melihat dan nanti akan ikut diangkat. Sebab nanti ketika orang kudus dibangkitkan, itu ada yang menggeletar, tetapi ada juga yang akan ikut diangkat hidup-hidup. Saudara, jadi saya beritahu sekali lagi ya, saya tegaskan, pengangkatan massal itu terjadi ketika sangkakala terakhir dan Tuhan Yesus datang. Ini terjadi supaya menggenapi firman bahwa pengangkatan itu tidak akan mendahului orang-orang kudus yang meninggal yang dibangkitkan. Ini penting sekali. Ini 2 ayat, nggak boleh dilanggar. Sebab andai kata pengangkatan itu terjadi berulang-ulang, ada pre-tribulasi, mid-tribulasi, ada post-tribulasi, nanti akan melanggar dari apa yang ditulis di 1 Korintus 15, 51, 52. Juga 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai ke 17. Kemudian mungkin saudara akan bertanya, apa yang terjadi dengan orang-orang yang harpaso di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima? Nah, ini saya terangkan saudara, ini berbeda. Sedangkan orang-orang yang harpaso di Wahyu pasal 12 ayat 5, ini adalah orang-orang yang cara diangkatnya itu seperti halnya Henokh, kemudian Elia. Nah, saudara, orang-orang yang cara diangkatnya seperti Henokh dan Elia, ini orang yang diprogram oleh Tuhan menjadi pasukan yang akan menghakimi bumi, yang jumlahnya dikatakan tidak banyak. Yudas itu mengatakan orang yang nanti harpaso itu mereka pasukan yang mengikuti Tuhan. Tuhan datang bersama beribu-ribu orang kudus. Ini kata Yudas di dalam suratan Yudas. Dan itu merupakan perkataan dari Henokh, orang yang diangkat dengan cara yang sama dengan Elia juga. Saudaraku, jadi Tuhan itu datang bersama pasukan yang akan menghakimi bumi, yang jumlahnya itu Yudas katakan beribu-ribu. Itu Yudas dan Henokh, keturunan ketujuh dari Adam. Itu Henokh juga diangkat seperti itu. Dan itu tidak melanggar kaidah 1 Korintus 15, 51, 52, 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 17. Itu bukan mendahului, tetapi mereka memang diprogram, dirancang oleh Tuhan untuk menjadi pasukan yang akan menghakimi bumi. Yudas katakan itu jumlahnya beribu-ribu. Tuhan akan datang bersama beribu-ribu orang kudusnya. Kalau Nabi Musa katakan, itu Tuhan akan datang bersama puluhan ribu orang kudusnya. Nanti kita akan baca ayatnya. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi Henokh dan Elia itu dibawa kepada Allah, ya, dibawa kepada Allah, tetapi tidak melanggar 1 Korintus 15, 51, 52, tidak pula melanggar 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 17. Karena apa?
Karena cara diangkatnya itu seperti Henokh, seperti halnya juga Elia. Maka namanya harpazo. Nah, sebetulnya saya bingung. Ini mau menyebutnya itu dengan kata-kata apa? Ya paling tepat ya harpazo itu. Saudaraku, di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5. Orang-orang yang mencapai rohani ruang Maha Kudus itu nanti akan memiliki karakter seperti Elia, seperti Musa. Saudara, mereka berkarakter anak laki-laki yang ketika Wahyu pasal 12 itu digenapi, nanti mereka mencapai ruang Maha Kudus, kadar rohaninya itu. Sementara orang-orang yang mencapai rohani ruang kudus itu diungsikan tadi. Nah, itu yang kebanyakan nanti terjadi pada orang-orang Kristen. Mereka akan diungsikan Theogo ke suatu tempat yang disiapkan oleh Tuhan. Jadi, saudaraku, harpazo Wahyu pasal 12 ayat 5 adalah orang-orang yang cara diangkatnya itu seperti Henokh, seperti Elia. Orang yang diprogram oleh Tuhan menjadi pasukan yang akan menghakimi bumi. Jumlahnya hanya beribu-ribu, Yudas katakan. Seperti itu. Kalau Nabi Musa katakan puluhan ribu. Henokh dan Elia itu dibawa kepada Allah, tetapi tidak melanggar 1 Korintus 15 ayat 51 maupun 52, tidak pula melanggar 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai yang ke-17. Saudara, saya beritahu saudara, di dalam makrifat, di dalam hikmat dan makrifat ketika Tuhan memberitahu hal ini, saudaraku, ini merupakan rahasia percakapan Tuhan Yesus di atas gunung dengan Musa dan Elia yang ditulis di dalam Matius pasal 17 ayat 1 sampai 5. Jadi dalam pernyataan khusus lewat satu makrifat dari Roh Kudus, saudaraku, pasukan yang Tuhan bentuk, di mana nanti anggotanya di dalamnya itu ada orang-orang yang seperti Henokh, seperti Musa, dan seperti Elia. Itu merupakan rahasia percakapan Tuhan Yesus di atas gunung dengan Musa dan Elia di Matius pasal 17 ayat 1 sampai yang ke-5. Pembentukan pasukan Tuhan yang akan menghakimi bumi. Karena ada tertulis, tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi bumi? Saudaraku, tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi malaikat-malaikat? Kapan itu, saudaraku? Kalau dalam badan seperti ini tentunya kita nggak bisa. Oleh karena itu, perlu terjadi Wahyu pasal 12 ayat 5 itu. Perlu terjadi keubahan. Kita diangkat seperti Elia, seperti Henokh. Nah, dalam keadaan seperti demikian, saudaraku, baru kita bisa menghakimi dunia, baru kita bisa menghakimi malaikat-malaikat. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi rahasia rekrutmen pasukan surga yang nanti akan datang, di mana Yudas katakan Tuhan akan datang bersama beribu-ribu orang kudus. Kemudian Nabi Musa katakan Tuhan datang bersama puluhan ribu orang kudus. Ini adalah rahasia percakapan Tuhan Yesus di atas gunung dengan Musa dan Elia di Matius pasal 17 ayat 1 sampai yang ke-5. Pembentukan pasukan Tuhan yang akan menghakimi bumi itu akan dilaksanakan oleh orang-orang yang mencapai kriteria rohani ruang Maha Kudus, berbadan spiritual seperti Musa dan Elia. Saudaraku, jadi luar biasa. Orang yang nanti menggenapi Wahyu pasal 12 ayat 5 itu tidak banyak, saudaraku. Tetapi mereka adalah orang-orang yang mencapai kriteria rohani ruang Maha Kudus. Sedangkan pengangkatan secara massal itu nanti ketika Tuhan Yesus datang. Saudaraku, orang-orang yang diangkat hidup-hidup yang dikenal dengan Raja itu, saudaraku, itu ketika Tuhan Yesus Kristus datang, mereka menjadi saksi ketika kuburan-kuburan terbuka. Mereka melihat ketika orang-orang yang sudah mati di dalam kebenaran itu dibangkitkan. Mereka melihat. Saudaraku, sedangkan orang-orang yang harpazo itu orang-orang yang datang bersama Tuhan Yesus, di mana posisi mereka
badan spiritual mereka seperti Musa dan juga Elia. Saudara, nah, saya mulai menjelaskan mengenai perbedaan antara mempelai dan anak laki-laki, ya, saudaraku. Ini Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai 17. Saya terangkan pada saudara kandungan dari Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai 17. Di sana itu sebetulnya Tuhan menggambarkan, Tuhan menceritakan, Tuhan memberikan petunjuk tentang cara penyelamatan yang dilakukan Tuhan di akhir zaman, sesuai dengan pola tabernakel, sesuai dengan pola bait suci. Maka cara penyelamatan Tuhan juga ada 3 tingkat, 3 cara. Yang pertama, orang-orang yang mencapai tataran rohani ruang Maha Kudus itu langsung harpaso, dan ini nggak banyak. Saudaraku, itulah nanti yang akan berbadan spiritual seperti Musa dan Elia. Kemudian yang kedua, cara Tuhan menyelamatkan umatnya di akhir zaman itu dengan cara diungsikan Velgo ke suatu tempat yang disebut sebagai padang belantara pengungsian atau eremos selama 1260 hari lamanya. Kemudian selain itu ada juga orang-orang yang nanti tertinggal, yang dikatakan dalam Wahyu pasal 12 ayat 17 itu sebagai keturunan yang lain dari wanita itu akan tertinggal. Ini orang-orang yang kekristenannya kanak-kanak, tidak bisa bertumbuh, tidak mau bertumbuh, tidak mau berkembang. Nanti akan tertinggal di masa antikris itu. Sudah dikasih Tuhan Yesus, Wahyu pasal 12 itu jadi secara umum itu menerangkan tentang metode penyelamatan di akhir zaman, yaitu melalui harpaso, orang yang mencapai ruang Maha Kudus sesuai dengan pola tabernakel. Kemudian orang-orang jemaat-jemaat yang akan diselamatkan dengan cara diungsikan Theogo. Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Ini orang-orang yang mencapai tataran rohani ruang kudus. Dan orang-orang yang berada di pelataran, mereka akan menjadi benih-benih yang tertinggal. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-17. Dan dikisahkan juga di Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2. Sudah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nah saya akan ceritakan kepada saudara tentang orang-orang yang akan diangkat secara massal di dalam rapture akhir zaman. Ya, itu disebut juga mempelai. Itu adalah orang-orang, jemaat-jemaat, bahkan juga hamba Tuhan yang hidup. Perhatikan baik-baik. Jadi mempelai itu adalah orang-orang, jemaat-jemaat, hamba Tuhan yang hidup dan menyaksikan saat kuburan-kuburan itu terbuka, dan kemudian mereka semua ikut diangkat. Saudaraku, di dalam satu acara yang demikian dahsyat yang namanya perjamuan malam kawin anak domba, kita akan membaca Wahyu 19 ayat 6 sampai 8 dibacakan Pak Nendra. Ini perjamuan malam kawin anak domba, ya, ketika nanti orang-orang yang diungsikan, orang-orang kudus yang diungsikan selama 1260 hari atau selama 3,5 tahun itu nanti kemudian akan diangkat hidup-hidup. Diangkatnya juga apa, saudaraku? Diangkatnya juga nanti menunggu orang-orang yang mati di dalam Tuhan itu dibangkitkan. Jadi nggak bangkit sendiri-sendiri, nggak terangkat sendiri-sendiri, tetapi menunggu orang-orang yang mati. Mereka akan menyaksikan saat kuburan-kuburan terbuka, kemudian ada tubuh-tubuh kebangkitan. Pada saat itulah mereka nanti akan dibangkit, akan diubahkan sesuai dengan apa yang ditulis dalam 1 Korintus 15, 51, 52, 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-13 sampai 17. 2 ayat itu nggak boleh dilanggar, saudaraku. Nggak boleh duluin itu, saudaraku.
Dibaca sekarang Wahyu 19 ayat 6 sampai 8. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat, katanya, Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Terus, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Amin. Ini perhelatan yang terjadi sesaat setelah orang-orang yang mati di dalam Tuhan itu dibangkitkan. Kemudian orang-orang yang mencapai ruang kudus yang diungsikan ke satu tempat itu nanti diubahkan di dalam tubuh kemuliaan, kemudian masuk di dalam satu acara yang besar yang namanya pesta perjamuan malam kawin anak domba. Ini juga bahasa dari pengadilan kursi Kristus atau bema Kristus, di mana pada saat itu ditentukan posisi-posisi orang-orang kudus dari segala zaman karena sudah dibangkitkan. Kemudian juga yang masih hidup itu sudah diubahkan. Yuk kita akan melihat 1 Korintus 15 ayat 51, 52 ini nggak boleh dilanggar. Jadi sebelum terjadi rapture itu orang-orang mati di dalam kebenaran harus dibangkitkan dahulu. Yuk dibaca Pak Nendra, 1 Korintus 15, 51, 52. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Iya, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semua akan diubah. Terus, dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Iya, orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Kemudian baru apa? Dan kita semua akan diubah. Nah, saudaraku, jadi ketika rapture itu terjadi, pengangkatan terjadi, nggak boleh disii, saudaraku. Nggak boleh disii dari orang-orang yang mati di dalam Tuhan dan dibangkitkan. Mereka harus melihat. Mereka menjadi saksi ketika kuburan-kuburan itu terbuka. Ketika tubuh kebangkitan itu naik, dan mereka nanti akan bersama-sama diubahkan. Di sini dikatakan sebab nafiri akan berbunyi, orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, kemudian baru dan kita semua akan diubah. Nah, ini satu ayat ya yang nggak boleh dilanggar. Jadi rapture, pengangkatan itu bukan masalah pra-tribulasi atau mid-tribulasi atau post-tribulasi, bukan. Tetapi ini satu ketika nafiri berbunyi, Tuhan Yesus Kristus datang. Kita akan baca 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 17. Di sini saudara akan paham lagi, lebih ngerti lagi bahwa Tuhan itu cara mengangkatnya itu, saudaraku, luar biasa, sangat tertib. Tidak encerat-encerit gitu, enggak, saudaraku. Nah, kecuali Wahyu pasal 12 yang nanti memang mereka akan dibawa kepada Allah dan ketaataannya di dalam badan spiritual seperti Musa dan Elia, di dalam badan spiritual seperti Henokh. Itu karena akan dijadikan pasukan Tuhan. Kita akan baca 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 17, dibacakan. Selanjutnya, kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Ya, terus? Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Amin. Sampai di sini dulu. Jadi, bahwa mereka yang telah meninggal di dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kebangkitan ya, saudaraku.
termasuk Daniel itu nanti bangkitnya bareng-bareng di sini. Daniel, Yeskiel, para nabi terdahulu, kemudian para rasul, Petrus, Paulus, Yakobus itu juga bangkitnya di sini. Saudaraku, tidak sendiri-sendiri. Meskipun Petrus itu hebat ya, mereka bangkitnya tetap mentaati apa yang ada di dalam firman Tuhan ini. Seperti dikatakan kepada Daniel, engkau akan pergi dan engkau akan menikmati bagianmu di akhir zaman, dan engkau akan dibangkitkan di akhir zaman. Seperti itu. Dilanjutkan. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Ya, ini dengan firman Tuhan. Terus, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Jadi kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, ini siapa? Ini mempelai yang diungsikan di padang belantara pengungsian, di Eremos tadi. Ini kebanyakan orang Kristen nanti, kebanyakan orang kudus nanti berada di sana. Ini ketika nanti mereka dipersiapkan untuk rapture. Nah, untuk rapture itu, saudaraku, harus memenuhi syarat 1 Tesalonika 4 ayat 15 ini. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang masih hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Jadi, saudaraku, bukan pra-tribulasi atau mid-tribulasi atau post-tribulasi. Karena memang cuma sekali namanya rapture itu, saudaraku. Pengangkatan secara massal itu cuma sekali. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, coba dibaca selanjutnya. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Iya, mereka yang mati di dalam Kristus akan terlebih dahulu bangkit. Jadi sebelum ada orang-orang yang di dalam Kristus bangkit itu nggak akan ada rapture, saudaraku. Perhatikan ini baik-baik ya. Makanya jelas kalau di awal nggak akan terjadi rapture, saudaraku. Nggak akan. Ini terjadi ketika orang-orang kudus yang sudah diungsikan tadi, saudaraku, yang sudah Veogo di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14 itu digenapi. Mereka genap 1260 hari di padang belantara pengungsian, di bumi juga genap 3,5 tahun masa antikris atau 42 bulan masa antikris. Kemudian baru hal ini terjadi. Orang-orang kudus nanti terlebih dahulu bangkit, kemudian saudaraku yang masih tinggal itu akan diangkat, mempelai akan diangkat. Ayat 17. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Jadi di sini sudah ada ketentuan jelas, garis yang jelas. Dari 1 Korintus 15, 51, 52, 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 17. Pengangkatan itu, saudaraku, itu satu kali ketika nafiri terakhir berbunyi. Dan ketentuannya adalah orang-orang yang mati akan dibangkitkan terlebih dahulu. Kemudian baru setelah itu, di sini dikatakan sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan terlebih dahulu bangkit. Ini ketentuan, saudaraku. Ketentuan untuk rapture itu mereka akan melihat orang-orang yang mati dalam Kristus itu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Saudaraku, jadi rapture itu sebetulnya di situ. Ketika Tuhan Yesus Kristus datang, ketika mempelai yang diungsikan itu nanti diangkat hidup-hidup,
Dan syaratnya apa? Syaratnya mereka melihat terlebih dahulu orang-orang kudus itu dibangkitkan, kuburan-kuburan terbuka, orang-orang kudus dibangkitkan. Baru setelah itu terjadi rapture. Ini 2 ayat, saudaraku, dari 2 pasal. Ini nggak boleh dilanggar. Nah, saudara, kemudian saya akan terangkan tentang anak laki-laki yang harpaso di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Itu tadi sudah saya singgung ya. Sementara anak laki-laki itu adalah prioritas 1 harpaso, untuk dibawa. Dan itu caranya seperti ketika Tuhan membawa Henokh, seperti ketika Tuhan membawa Elia. Anak laki-laki Wahyu pasal 12 ayat yang kelima ini sangat spesial. Ini adalah orang-orang yang merupakan badan atau tubuhnya Tuhan Yesus. Kalau 2000 tahun yang lalu itu kepala gereja. Nah, yang dilahirkan di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima itu badannya Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kalau orang lahiran itu tentunya kepala dulu ya, baru kemudian badannya. Tetapi karena ini kelahiran yang maha besar, maka memakan waktu yang sedemikian lama, saudaraku, untuk pembentukan tubuh Tuhan. Saudara, jadi ini sangat spesial. Orang-orang yang adalah badannya Tuhan Yesus. Wahyu pasal 12 ayat yang kelima itu hasil puncak dari pencapaian gereja-gereja di akhir zaman, di mana gereja-gereja akhir zaman nanti akan berhasil melahirkan, kalau saya katakan menelurkan kok kurang etis, melahirkan memang ya, melahirkan orang-orang yang rohaninya sempurna, mencapai ruang Maha Kudus. Mereka itu pasukan Tuhan yang ditempatkan bersama dengan Henokh, Musa, dan Elia. Mereka berbadan spiritual seperti Henokh, Musa, dan Elia. Ini adalah rahasia percakapan Tuhan di atas gunung. Di dalam Matius pasal 17 ayat yang ke-1 sampai yang ke-5. Di sana ada percakapan rahasia antara Tuhan Yesus, kemudian Musa dan Elia. Nah, rupanya ini saudaraku merupakan rahasia besar yang nanti menyangkut rahasia Wahyu pasal 12 ayat 5, bahwa nanti orang-orang seperti kamu, wahai Elia, orang-orang seperti kamu, wahai Musa, nanti akan dipakai oleh Tuhan untuk menghakimi bumi, untuk menjadi pasukan Tuhan. Dan itu jumlahnya, Yudas katakan itu ribuan. Musa sendiri mengatakan itu puluhan ribu. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi percakapan Tuhan Yesus di atas gunung, Matius pasal 17 ayat 1 sampai 5, itu adalah percakapan Tuhan Yesus dengan Musa dan Elia, di mana mereka berembuk, bahasa saya ya. Jadi sebetulnya Tuhan itu nggak perlu berlembut juga, sudah oke-oke saja, keputusan Tuhan sudah benar. Tetapi saudaraku, ini bahasa rohani, di mana Tuhan bercakap-cakap dengan Musa dan Elia. Ini mempersiapkan pasukan yang akan menghakimi bumi, di mana nanti orang-orang yang akan menghakimi bumi itu adalah orang-orang yang oleh Tuhan sendiri Tuhan ngomong, inilah anak yang aku kenan, kepadanya lah aku berkenan. Saudaraku, nanti seperti itu. Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan membaca di dalam Matius pasal 17 ayat 1 sampai ke-5. Ini tentang percakapan Tuhan Yesus dengan Musa dan Elia. Di sana Tuhan Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Tapi Petrus, Yohanes, dan Yakobus ini pun tidak terlibat di dalam pembicaraan itu. Sudah, karena ini menyangkut hal akhir zaman, menyangkut Wahyu pasal 12 ayat yang kelima, pembentukan pasukan Tuhan di akhir zaman. Saudara yang dikasih Tuhan, adalah kemurahan. Kalau saat ini oleh kemurahan Roh Kudus hal ini dibukakan, ini artinya waktunya sudah tidak akan lama lagi. Kita akan baca Injil Matius pasal 17 ayat 1 sampai 5. Ini rahasia
percakapan Tuhan Yesus dengan Musa dan Elia. Yesus dimuliakan di atas gunung. Ya, ayat 1. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Terus, Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. terus, Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. terus. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, satu untuk Engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Amin, sampai di sini dulu. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Nah, apa yang dikatakan oleh Musa dan Elia kepada Tuhan Yesus? Petrus, Yohanes, Yakobus nggak ngerti, saudara. Ini menyangkut rahasia zaman, saudaraku. Menyangkut rahasia Wahyu pasal 12 ayat 5, di mana nanti orang-orang yang seperti mereka itu, seperti Musa, seperti Elia, itu nanti yang akan dipakai oleh Tuhan nanti untuk menghakimi bumi, untuk menggembalakan segala bangsa dengan gada besi. Jumlahnya Yudas katakan itu ribuan. Nabi Musa sendiri yang diajak bercakap-cakap ini, saudaraku, pernah menubuatkan nanti itu jumlahnya puluhan ribu. Saudaraku, jadi ini luar biasa sekali, saudaraku. Kepada orang-orang yang sedemikian ini, saudaraku, Tuhan berkata, inilah anak yang aku. Kita akan baca saja ayat yang kelima. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang, menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Iya, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Itu suara dari langit. Saudaraku, terutama ini menunjuk kepada Tuhan Yesus, tetapi ini juga menunjuk kepada Musa dan Elia. Saudaraku, dan nanti di akhir zaman, inilah anak yang aku kasihi, yang kepadanya diberikan kuasa untuk menghakimi bumi, diberikan kuasa untuk menggembalakan segala bangsa dengan gada besi. Wahyu pasal 12 ayat 5. Kalau dahulu ketika Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan Musa dan Elia, kemudian ada suara dari langit, inilah anak yang kukasihi. Tentunya pertama menunjuk pada Tuhan Yesus, tetapi ini juga menunjuk kepada Musa dan Elia. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Nah, di akhir zaman akan ada jemaat-jemaat yang memiliki kadar rohani ruang Maha Kudus, yang ketika Wahyu pasal 12 ayat 5 ini digenapi, mereka akan harpaso dan kemudian memiliki badan rohani seperti Musa dan Elia. Kepada mereka, saudaraku, Tuhan juga akan menyatakan, itulah anak yang aku kasihi, kepadanyalah aku berkenan, dan anak itu akan menggembalakan segala bangsa dengan gada besi. Wahyu pasal 12 ayat yang kelima, Pak Nendra bacakan. Wahyu 12 ayat 5. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ketaatanya. Iya, amin. Tiba-tiba harpaso, ya. Sudah yang dikasih Tuhan, jadi ini yang dikatakan di dalam Matius pasal 17 ayat yang kelima, itu di sana ada percakapan antara Tuhan Yesus, Musa dan Elia. Ada suara dari langit, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Tentunya pertama ini menunjuk kepada Tuhan Yesus, tetapi saudaraku ini juga menunjuk kepada Musa dan Elia yang berada di dalam badan rohani yang sedemikian rupa. Nah, orang-orang yang harpaso di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima ini memiliki badan rohani seperti Henokh, Musa dan Elia. Saudara, kita akan melihat ini ketika Henokh diangkat, ya. Jadi Henokh ini yang bercerita
kemudian ditulis oleh Yudas bahwa Tuhan datang bersama beribu-ribu orang kudus. Ini Henokh ngerti karena dia merupakan anggota dari pasukan akhir zaman itu, saudaraku. Henokh ngerti sampai ditulis nanti oleh Yudas. Saudara, kita akan membaca Kejadian 5, Kejadian pasal 5 ayat 24 sampai 25. Jadi Henokh juga ngerti kalau Tuhan tuh nanti datangnya bersama beribu-ribu orang kudusnya. Henokh ngerti karena dia itu anggotanya, saudaraku. Ayo dibaca Kejadian 5, 24, 25. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Amin. Jadi Henokh diangkat oleh Allah. Ya. Seperti ini nanti orang-orang yang harpaso di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Ini tidak melanggar kaidah di dalam 1 Korintus 15, 51, 52, tidak, saudaraku. Kemudian kita akan melihat ketika Elia diangkat. Itu 2 Raja-Raja 2 ayat yang ke-11. Jadi tadi sudah Henokh yang diangkat, kemudian Elia diangkat. Ini 2 Raja-Raja 2 ayat yang ke-11. Dibaca Pak Nendra. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Amin. Saudaraku, jadi orang-orang yang nanti harpaso di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima, itu nanti mereka akan memiliki badan rohani seperti Henokh dan Elia. Saudara, Henokh ini sampai ngerti bahwa nanti di akhir zaman Tuhan itu datang bersama beribu-ribu orang kudusnya. Lah karena dia anggotanya, saudaraku. Elia juga ngerti. Makanya Elia di sini diajak bercakap-cakap oleh Tuhan Yesus di Matius pasal 17 ayat yang ke-1 sampai yang ke-5. Kemudian Musa kan tidak diangkat. Mungkin saudara tanya begitu. Tetapi Musa ini istimewa, saudaraku. Kita akan menyelidik tentang misteri mayat Musa. Jadi Musa itu memang mati, saudaraku. Tetapi, saudaraku, kuburannya tidak pernah ditemukan. Karena apa? Karena mayatnya sudah direbut, diambil oleh malaikat Mikael. Dan ini beneran, mayatnya nggak ada. Kalau sampai sekarang ini mungkin ada yang berkata menemukan kuburan Musa, saudaraku, ya. Kalau saya lebih percaya pada Alkitab. Tapi mungkin ada yang percaya kepada hal-hal yang lain, ya tidak apa-apa. Tetapi kalau saya lebih percaya kepada Alkitab. Kita akan melihat misteri mayat Musa. Kenapa Musa bisa berbadan seperti Elia? Saudaraku, bisa memiliki badan rohani seperti Elia, padahal Musa itu mati. Saudara, kita akan melihat ini misteri mayat Musa. Ulangan pasal 34. Ulangan 34 ayat yang kelima sampai ayat yang keenam. Lalu matilah Musa. Iya, hamba Tuhan itu mati. Musa memang mati. Terus di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Terus dan dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab di tentangan Bet Peor. Dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Amin. Jadi kuburan Musa itu tidak ada orang yang tahu sampai hari ini. Kalau ada orang yang mungkin tahu, wah ini kuburan Musa. Kalau saya lebih percaya Alkitab ini, saudaraku. Kenapa kuburannya nggak pernah ditemukan? Karena memang mayatnya itu sudah direbut oleh malaikat Mikael. Dan oleh seizin Tuhan, Musa itu mengalami sesuatu yang dahsyat. Badannya itu sudah diubahkan menjadi badan rohani seperti Elia. Makanya kemudian di Matius pasal 17 ayat 1 sampai 5 tadi, Musa itu termasuk di dalam pertemuan kepada Tuhan Yesus Kristus. Lalu Musa itu di mana? Saudaraku, rupanya mayat Musa itu direbut oleh malaikat Mikael dan oleh kuasa Tuhan sudah diubahkan menjadi tubuh yang dahsyat seperti tubuhnya Elia, seperti tubuhnya Henokh. Nah, makanya Musa ini beda. Kita akan baca Yudas
pasal 1 ayat yang ke-9. Yudas 1 ayat 9. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Amin. Jadi di sini mayat Musa itu dibawa malaikat Mikael, makanya sampai sekarang kuburannya yang nggak ditemukan karena memang mayatnya sudah dibawa oleh malaikat Mikael. Bahkan juga kerangkanya juga nggak bakal ditemukan karena sudah dibawa oleh malaikat Mikael, saudaraku. Nah, kalau yang lain tentunya tidak seperti itu. Kalau misalkan kuburan gitu digali, masih ada tulang belulangnya, tengkoraknya masih ada. Tapi kalau Musa enggak, mayatnya sudah dibawa oleh malaikat Mikael dan tubuhnya sudah dijadikan oleh Tuhan di dalam tubuh spiritual seperti Elia. Jadi Musa ini dimasukkan di dalam jajaran seperti badannya Elia yang sudah di dalam tubuh kemuliaan, karena terbukti posisinya disejajarkan dengan Elia di dalam Matius pasal 17 ayat 1 sampai yang kelima. Ini termasuk di dalam golongan anak laki-laki yang kepadanya Bapa berkenan. Nah, Wahyu pasal 12 ayat yang kelima itu jemaat-jemaat yang mencapai ruang rohani, mencapai kriteria rohani, ruang Maha Kudus, itu juga dimasukkan di dalam golongan anak laki-laki yang kepadanya Bapa berkenan. Mereka akan menghakimi dunia. Jadi harpazo dalam Wahyu pasal 12 ayat 5 itu untuk menempatkan orang-orang yang berkualitas iman seperti Musa dan Elia yang dalam percakapan rahasia di Matius pasal 17 sudah direncanakan oleh Tuhan Yesus. Jadi harpazo Wahyu pasal 12 ayat 5 itu untuk menempatkan orang-orang yang berkualitas iman seperti Musa dan Elia yang di dalam percakapan rahasia di Matius pasal 17 ayat 1 sampai 5 sudah direncanakan oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini rahasia besar dari Matius 17. Di mana di akhir zaman akan lahirlah jemaat-jemaat sempurna yang layak harpazo, yang memiliki badan seperti Henokh, Musa, dan Elia. Mereka direkrut oleh Tuhan menjadi pasukan perang yang akan kelak bersama-sama Tuhan menghakimi bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi ini merupakan keterangan lebih lanjut dari apa yang saya sampaikan di Fellowship Yogyakarta minggu yang lalu. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, anak laki-laki itu adalah merupakan penggambaran orang-orang sempurna yang diubahkan oleh Tuhan dengan cara seperti Henokh, cara seperti Elia, bahkan juga seperti Musa yang memiliki pekerjaan nanti untuk menghakimi bumi. Yuk kita akan baca Yudas pasal 1 ayat 14 sampai 15. Ini pekerjaan orang-orang yang harpazo, yang di dalamnya itu memiliki badan rohani seperti Henokh, badan rohani seperti Elia, seperti Musa. Itu orang-orang yang harpazo itu memiliki badan seperti itu, dan nanti mereka itu tidak melanggar kaidah yang terkandung di dalam 1 Korintus 15 ayat 51-52, 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-13 sampai 17. Tidak melanggar kaidah itu, saudaraku. Jadi kita akan baca Yudas pasal 1 ayat 14 sampai 15. Juga tentang mereka, Henokh, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudus. Amin. Ini juga tentang mereka, Henokh, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat. Henokh ngerti, saudaraku,
karena ini anggota pasukan elit, saudaraku, yang nanti dibentuk oleh Tuhan. Di dalam Matius pasal 17 ayat 1 sampai 5 itu Tuhan berkata-kata, bercakap-cakap dengan Musa dan Elia. Dan nanti itu di akhir zaman akan dilahirkan oleh gereja Tuhan orang-orang yang sempurna, yang akan memiliki badan seperti Henokh, seperti Musa, dan seperti Elia. Nah, tugasnya untuk apa orang-orang yang harpazo itu? Saudara, kita akan baca ayat 15. Hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya. Sudah cukup sampai di sini. Jadi tugas dari orang-orang yang harpazo, yang memiliki badan rohani seperti Henokh, seperti Elia dan Musa, itu mereka hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik. Seperti halnya dikatakan oleh Rasul Paulus beberapa kali, tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia, bahwa orang-orang kudus akan menghakimi malaikat-malaikat. Nah, ini maka perlu harpazo. Kalau tidak ada harpazo, kita tidak diubahkan di dalam tubuh spiritual seperti Henokh, seperti Elia dan Musa. Ya, kita nggak akan bisa menghakimi bumi. Badan kita seberapa sih? Kegagahan kita. Bisa bela diri semacam apakah, saudara? Bisa mau menghakimi dunia? Tentunya nggak bisa. Saudaraku, saudara memiliki kekuatan seperti apa sih? Kalau di dalam badan wadat darah dan daging ini nggak akan bisa. Oleh karena itu perlu keubahan seperti Henokh, Musa, dan Elia, dan itu terjadi nanti ketika harpazo di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Jadi ini Henokh ngomong karena dia itu anggota, saudaraku, anggota dari pasukan elit. Sesungguhnya Tuhan datang bersama dengan beribu-ribu orang kudusnya. Ini yang mengatakan Yudas, tetapi Yudas mengambil dari kata-kata Henokh. Saudara, kita akan membaca di dalam Ulangan. Ini Musa juga anggota dari pasukan ini, saudaraku, dari pasukan elit ini, orang-orang yang harpazo. Kita akan baca Ulangan pasal 32 ayat 2. Ulangan 32 ayat 2. Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan. Ulangan 33, maaf saya salah. Ulangan 33 ayat 2. Berkatalah ia, Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Seir. Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang kudus. Di sebelah kanannya tampak kepada mereka api yang menyala. Amin. Jadi ini Musa. Musa juga ngerti karena Musa ini anggota, anggota pasukan elit, di mana pembentukan pasukan elit di akhir zaman yang akan mengiring kedatangan Tuhan itu sudah dirembuk sama Tuhan di dalam percakapan di atas gunung di Matius pasal 17 ayat 1 sampai 5. Itu sudah dirembuk oleh Tuhan. Sebetulnya Tuhan nggak butuh rembukan ya, tetapi ini menggambarkan kepada manusia supaya manusia mengerti dengan satu bahasa sandi yang diberikan oleh Tuhan. Jadi ini sudah direncana oleh Tuhan tentang orang-orang yang nanti akan berbadan rohani seperti Henokh, seperti Musa, seperti Elia, yang memiliki tugas nanti menghakimi bumi. Bentuknya apa nanti? Itu 7 cawan murka Allah. Wahyu pasal yang ke-15. Saudaraku, dan ini rahasia yang begitu luar biasa, dahsyat dan ajaib. Ya, saudaraku, jadi kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara jadi paham tentang pengangkatan, tentang rapture. Rapture itu sebetulnya kapan? Rapture yang selama ini dibayangkan orang yang akan terjadi kepada sebagian besar orang-orang kudus itu adalah rapture ketika sangkakala terakhir itu dibunyikan, ditiup. Kemudian orang-orang kudus yang mati itu dibangkitkan. Saudaraku,
Dan orang-orang yang diungsikan, mempelai yang diungsikan di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14, itu nanti mereka akan ikut diangkat, diubahkan, di mana ini tidak akan menyalahi atau melawan firman Tuhan yang lain di dalam 1 Korintus 15 ayat 51 52. Di sana sudah ditulis bahwa yang diangkat itu tidak akan mendahului orang-orang yang dibangkitkan. 1 Tesalonika juga menuliskan, dan ini sesuai, saudaraku. 1 Tesalonika 4 ayat yang tadi sudah kita baca, itu menyatakan juga bahwa orang-orang yang akan rapture, akan diangkat itu tidak akan mendahului orang-orang yang mati dan dibangkitkan. Jadi mereka akan melihat, dan setelah itu baru mereka akan diangkat, diubahkan dalam sekejap mata. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam penuaian. Haleluya. Amin.